Hai teman, namaku Siva. Dan namaku Maya. Kami berdua ini sudah bersahabat dari kecil loh. Kami memiliki banyak kesamaan. Kami ini sama-sama suka membaca, suka menonton TV, memiliki cita-cita yang sama, belajar di tempat yang sama, dan pastinya kami tinggal di kampung yang sama. Sebuah kampung kecil yang terletak di ibu kota Jakarta. Kampung Sahabat, begitu biasanya orang-orang di sini menyebutnya. Di kampung inilah aku dan Maya tinggal. Di kampung ini juga kami belajar untuk meraih cita-cita kami. Dan sekarang kami akan menceritakan pada teman-teman suka dan duka kami selama tinggal di Kampung Sahabat. Jakarta. Siapa yang tidak tahu kota yang satu ini? Kota metropolitan yang masyarakatnya selalu sibuk. Mulai dari pagi hari sampai malam hari. Seolah-olah mereka tidak tidur. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, rumah-rumah mewah, gedung mal, dan pusat perbelanjaan semua ada di kota ini. Tidak ada yang akan menyangka kalau di kota sebesar Jakarta masih ada satu kampung kecil dan terpencil yang jauh dari kata mewah. Rumah-rumah petak kecil berdempet dan beberapa rumah dindingnya hanya terbuat dari triplek. Itulah kampungku, kampung yang sudah bersahabat denganku sejak aku kecil. Teman-teman, lihat tumpukan sampah itu. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang kurang nyaman melihat tumpukan sampah seperti itu. Tapi di kampungku ini, tumpukan sampah sudah menjadi pemandangan yang biasa. Tumpukan sampah ada bukan karena kami suka membuang sampah sembarangan loh, tapi karena memang sebagian besar orang-orang yang tinggal di Kampung Sahabat bekerja mencari sampah-sampah itu. Rezeki mereka didapat dari sampah, teman. Oh ya, ngomong-ngomong soal sampah, teman-teman tahu data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta ada sekitar 7.000 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Jakarta. Informasi itu aku tahu dari berita di TV loh. Sampah yang biasa teman-teman temui seperti sayur, kulit buah-buahan, termasuk sampah organik yang dalam hitungan hari atau minggu bisa hancur atau terurai di tanah. Teman-teman juga pernah kan melihat sampah plastik, botol plastik kan? Nah, sampah itu jenisnya anorganik dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur atau terurai di tanah. Kira-kira 12 tahun, teman. Kalau sampah styrofoam sekitar 500 tahun baru bisa benar-benar hancur. Bisa bayangkan, teman, kalau sampah-sampah itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur, sementara sampah-sampah baru terus berdatangan. Akan jadi apa Jakarta? Mungkin saja kan bisa jadi lautan sampah. Nah, kami di Kampung Sahabat ini mencoba untuk mengurangi sampah di Jakarta dengan mengambilnya, lalu menjual ke bank sampah, agar nantinya sampah-sampah itu bisa didaur ulang. Jika aku bertanya di manakah tempat teman-teman belajar, pasti jawabannya adalah sekolah. Dan jika bergantian teman-teman yang bertanya padaku di manakah tempat aku belajar, maka jawabannya adalah musola kecil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Tenya bilang mau ngapain kita hari ini? Ya, disinilah aku dan Siva belajar bersama anak-anak Kampung Sahabat lainnya. Dan kakak-kakak relawan sebagai pengajarnya. Rajanya manusia. Aku, Siva,
Dan beberapa anak di kampung sahabat memang tidak bersekolah, teman. Bukan karena kami malas ya, tapi karena kami tidak mampu untuk bersekolah. Kalau kau senang hati panggil Kanisa. Beruntungnya kami ada kakak-kakak relawan ini yang mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mengajar kami di sini. Panggil Kak Iza. Kak Iza. 28. Mengikuti sistem sekolah yang lain, kelas belajar kami ini juga dibagi per kelas loh teman. Ada kelas PAUD, SD, dan SMP. Aku bersaksi bahwa tiada. Kelas PAUD itu diisi oleh adik-adik kami yang berumur 3 sampai 7 tahun. Dan kelas biasa diadakan setiap Selasa hingga Kamis. Untuk pelajar adik-adik kelas PAUD, tentu pelajarannya masih ringan-ringan saja ya teman. Ya, seperti belajar cara berwudu, praktik sholat, atau membuat prakarya. Berbeda dengan pelajaran SD atau SMP yang lebih susah. Di sini kami juga sama seperti teman-teman. Belajar berbagai mata pelajaran, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan mata pelajaran lainnya secara bergantian. Kalau ada pertambahan sama perkalian dulu, berarti ini dulu. Ini kali ini berapa? Dan untuk kelas SD dan SMP ini diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Sekarang ini aku ada di kelas 6 teman. Dan sebentar lagi aku akan ikut ujian kejar paket A. Jadi belajarnya harus lebih serius dan lebih giat lagi. Oh ya, teman-teman tahu apa itu kejar paket A? Jadi kejar atau kelompok belajar itu adalah jalur pendidikan non-formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, teman. Nah, kejar ini ada 3 kelompok. Paket A setara dengan SD, untuk paket B setara dengan SMP, sementara paket C setara dengan pelajaran SMA. Untuk mengikuti ujian kejar paket A ini, tentu memerlukan biaya, teman. Tapi sekali lagi, beruntungnya kami bertemu dengan kakak-kakak relawan, sehingga kami hanya bayar sedikit saja, dan sebagian biayanya kakak-kakak relawan yang membantu. Gimana kondisi anak-anak, masih rutin di sini? Sebenarnya sih alhamdulillah, yang tadinya pas awal itu kan 30-an, kadang-kadang 20, kadang 25. Tapi sekarang ini alhamdulillah karena kita kakak-kakaknya semakin semangat, itu Coba kegiatannya makin ramai. Coba ada absennya. Ini yang bulan Kemarin lalu, ya. Ini yang kecil, ini yang besar, sama ini yang kelas sedang. Nah, yang banyak itu yang di kelas 3 sampai kelas 6. Mungkin yang masih Ini Bu Neneng dan Kak Nia. Masih rata-rata masih dari Mereka berdua ini bisa dibilang orang yang pertama kali membuat kelas belajar di kampung kami. Dan tahun 2017 kemarinlah kelas belajar dimulai. personal datanya, terus kalaupun nggak masuk siapa gitu, jadi ditanyain gitu kenapa masalahnya supaya kita bisa bantu personal anak supaya semuanya dapat kesempatan gitu. Ya udah, yuk lanjut ke sana. Ada yang mau mengevaluasi kegiatan hari ini? Jadi per minggunya kita udah tahu, dan teman-teman Bu Neneng dan Kak Nia yang biasa mengumpulkan kakak-kakak relawan lainnya untuk mengajar kami. Bu Neneng juga yang mengusahakan agar kami bisa ikut ujian kejar paket A. Mengenal Bu Neneng, Kak Nia, dan kakak-kakak relawan lainnya membuatku percaya, teman. Kalau di dunia ini masih banyak orang-orang baik yang peduli terhadap anak-anak putus sekolah seperti kami. kayak gitu. Nanti nggak apa-apa, mungkin ya nanti bisa diskusi lagi khusus bahas kapan teman-teman kita kumpul dan membahas untuk masalah kurikulum, metode, dan cara komunikasi. Pulang dari kelas belajar, aku masih suka melanjutkan pelajaran di rumah. Kadang aku mengulang lagi pelajaran yang tadi diberikan kakak relawan atau aku mengerjakan tugas yang diberikan. Aku sangat suka belajar.
Sebenarnya dulu aku pernah sekolah teman, hanya sampai kelas 3 SD. Tapi karena keluarga aku tidak ada biaya, akhirnya aku putus sekolah. Tapi aku masih suka belajar kok di rumah. Sebagai anak perempuan di keluargaku, aku suka membantu pekerjaan rumah, seperti menyapu rumah atau mencuci piring. Ada anak perempuan lainnya sih di keluargaku, adikku, tapi masih sangat kecil. Ya, kalau adikku ini sih taunya hanya bermain teman. Nah, biasanya adikku ini bermain dengan adik Siva. Ini ayahku teman, seorang pahlawan di keluargaku. Pekerjaan ayahku bukan seorang dokter, bukan juga polisi atau guru. Ayahku hanya bekerja mengambil barang-barang bekas di jalanan, tapi aku tetap bangga memilikinya. Aku tetap bersyukur karena ayah seperti dialah yang menjadi ayahku. Mungkin karena pendidikan ayah yang tidak tinggi, maka agak sulit untuk ayah mencari pekerjaan. Tapi ayah tidak pernah menyerah. Ayah tidak pernah meminta-minta di jalanan atau mengambil hak orang lain. Ayah tetap bekerja, mengandalkan kemampuannya. Karena itu, aku bangga padanya. Dan untuk membantu mengurangi bebannya, aku suka membantu ayah mengambil barang-barang bekas. Sebenarnya, ayah tidak ingin aku membantunya. Ayah maunya aku fokus belajar saja. Tapi keinginanku tetap ingin membantu ayah. Maya, belajarnya gimana kemarin-kemarin? Udah hafal belum? Udah bisa belum? Udah sama Bu Neneng tadi. Oh, harapan Bapak tuh Maya jangan seperti kayak Bapak. Bapak maunya Maya tuh biar pintar, biar bisa ngebanggain orang tua, biar bisa ngebantu adik-adik. Iya, kalau Maya pengen jadi dokter. Aku janji akan rajin belajar, agar nanti saat sudah besar, aku bisa bekerja dengan baik dan membantu keluargaku. Kita pulang aja ya. Tidak banyak waktu yang kupunya untuk bersantai. Waktuku sudah kupakai untuk belajar dan membantu orang tuaku. Bulu tangkis adalah olahraga sekaligus permainan yang paling aku suka. Aku memang tidak jago memukul kok sih, tapi bisa menghabiskan waktu dengan teman. Itu yang paling penting. Di kampungku tidak ada lapangan bermain teman. Jadi kami suka bermain di tempat ini. Menurutku tempat ini lebih enak dari lapangan bermain sih. Tempatnya tertutup, jadi kami tidak kepanasan. Dekat dengan warung juga. Kalau ingin jajan tidak perlu jalan jauh lagi. Azan sudah berkumandang, tandanya aku harus sholat. Sebagai umat muslim, sholat merupakan kewajibanku. Ayah pernah bilang, sesulit apapun kehidupan kita, jangan pernah merasa putus asa. Karena ada Allah yang akan selalu membantu kita. Maka dari itu, rajinlah beribadah dan berdoa kepada Allah. Selamat datang di rumahku, teman. Di rumah kecil inilah aku tinggal bersama orang tua dan ketiga adikku. Lihat tidak tumpukan botol plastik dan kardus di depan rumahku?
Barang-barang itu yang berhasil ayah dan aku kumpulkan. Kalau siang hari seperti ini, ayah tidak ada di rumah, teman. Ayahku bekerja mengumpulkan barang bekas di jalan, mulai dari pagi hingga sore hari. Nah, di rumah tugasku dan adikku lah yang membersihkan tumpukan botol atau gelas plastik. Botol plastik dan kardus bekas ini akan kami jual ke bank sampah, teman. Sebenarnya tidak banyak uang yang kami dapat dari menjual barang-barang bekas. Botol plastik saja dihargai Rp3.000 per kilogramnya. Kalau kardus sekitar 1.500 sampai 3.000 per kilogramnya. Harganya sendiri suka naik turun, teman. Maka karena itu, kami akan menumpuknya dulu hingga banyak. Baru kami jual. Dengan begitu, uang yang kami dapat tidak terlalu sedikit. Ayah pernah bilang, tidak apa dapat uang sedikit, yang penting halal. Kalau tugasku sudah selesai, aku biasanya menyempatkan diri untuk belajar, teman. Ingat kan yang kukatakan sebelumnya? Sebentar lagi aku akan ikut ujian kejar paket A. Jadi aku harus lebih rajin lagi belajar. Kedua adikku ini belum terlalu lancar membaca, teman. Makanya sesekali aku juga mengajar mereka belajar. Aku juga ingin adik-adikku pintar. Malah kalau bisa mereka harus lebih pintar dariku. Ibu. A, D, I, K. Adik. Kegiatan ini yang paling kusuka saat di rumah. Nonton TV bersama dengan ibu dan ketiga adikku. Biasanya kami sibuk sendiri-sendiri, teman. Mana punya waktu untuk berkumpul. Adik-adikku ini kelihatannya saja masih kecil, tapi mereka juga sibuk loh. Sibuk bermain, hehehe. Teteh gimana belajar di bimbelnya? Lancar, mau ikut ujian. Belajar itu bisa di mana saja kan, teman? Yang penting tekad kita untuk belajar. Sekarang ini memang tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk orang tuaku. Hanya sekedar membantu hal-hal kecil saja yang bisa aku lakukan. Ya, contohnya seperti membersihkan rumah ini, teman. Aku ini anak tertua. Jadi paling tidak aku bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adikku. Sesekali aku juga suka membantu mencari barang-barang bekas di jalan. Biasanya aku lakukan bersama Maya. Kalau pergi bersama-sama seperti ini tidak terasa lelah, malah seperti sedang bermain saja. Tidak semua barang-barang bekas kami ambil, teman. Yang kami ambil yang bisa didaur ulang saja. Seperti botol plastik, gelas plastik, kertas, atau kardus. Sebenarnya sampah di Jakarta bisa berkurang loh, dan teman-teman sendiri bisa membantu mengurangi sampah. Caranya dengan tidak membeli minuman kemasan yang memakai botol atau gelas plastik. Teman-teman bisa membawa botol minum dari rumah. Begitupun dengan kantong plastik. Teman-teman bisa membawa tas dari rumah saat pergi berbelanja. Jadi barang belanjanya tidak ditaruh di kantong plastik, tapi di tas yang teman-teman bawa. Kalau botol-botol sudah bersih,
aku dan Maya biasanya langsung ke bank sampah untuk menjualnya. Hasil uangnya nanti akan kami bagi 2. Lumayan untuk uang jajan kami, jadi kami tidak perlu meminta pada orang tua lagi. Kita kapan sih ujiannya? Kayaknya Desember. Kamu udah belajar belum? Udah. Kamu belajar apa aja? Aku tadi belajar MTK sama bahasa Indonesia. Sama dong, kamu yang belum ngerti apa? Setelah lelah bekerja, biasanya aku dan Maya akan bersantai sambil ngobrol seperti ini, teman. Iya, tapi Tidak banyak sih yang kami bahas. Biasanya kami akan membahas tayangan TV yang kami tonton, atau paling sering kami bahas pelajaran. Sebenarnya aku tidak hanya bermain dengan Maya, ada teman lain yang biasa mengajakku bermain. Seperti sore ini, aku bermain bersama kedua temanku memutuskan untuk bermain karet. Simba tuh gagal. Gantian. Anak-anak kampung sahabat paling suka memainkan permainan ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu permainannya, coba deh lihat kami bermain. Teman, siapa yang tidak mau tinggal di lingkungan yang bersih dan rumah yang mewah? Semua orang pasti menginginkan hal itu. Begitupun denganku dan Maya. Kalau bisa memilih, kami juga ingin tinggal di kampung yang besar, bersih, dan rumah yang nyaman. Tapi, aku pernah dengar sebuah pepatah yang mengatakan, rumahku adalah istanaku. Jadi, apapun kondisi rumahku sekarang, aku bersyukur masih ada keluarga dan teman-teman yang menemaniku tinggal di kampung ini. Kampung yang akan terus dan terus menemaniku mengejar semua mimpi-mimpiku.